Mulai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? Before we start our lesson today, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Then, before we continue with our material, what did we learn yesterday? Kemarin kita belajar apa sebelumnya? Greeting ya. What is greeting in bahasa Indonesia? Sapaan ya. Jadi ucapan yang digunakan untuk menyapa seseorang. Biasanya apa yang paling umum dalam bahasa Inggris? Hello ya, hello, hi, dan seterusnya. Terus kalau selamat pagi apa? Good morning ya. Terus kalau kalian ketemu orang jam 8 malam, nyapanya gimana? Good evening ya, bukan good night ya, diingat-ingat ya. Good night itu selamat tidur gitu. Terus nanya kabar, contohnya apa nanya kabar? How are you? Selain itu? How do you do gitu ya. Terus howdy, what's up, dan seterusnya gitu ya. Itu silakan sambil diingat-ingat. Nah sekarang kita melanjutkan materi kita hari ini, yaitu apa? Parting. Parting. Parting itu apa? In bahasa dalam bahasa Indonesia? Berpisah ya, atau perpisahan. Kata lainnya selain parting ada yang tahu nggak? Perpisahan. Farewell. Mungkin sering dengar ya. Kadang kan ada farewell party itu perpisahan. Farewell, ini perpisahan. Jadi kita akan belajar ucapan-ucapan yang dalam bahasa Inggris untuk ketika berpisah dengan orang lain gitu ya. Dari yang paling umum dulu, biasanya apa kalau kalian berpisah dengan orang lain dalam bahasa Inggris? Goodbye ya. Goodbye. Goodbye. Selain goodbye apa yang mirip-mirip? Yang mirip ini dulu. Bye gitu ya. Bye doang kan bisa. Bye. Satu lagi? Bye-bye ya. Bye-bye. Sayonara. Goodbye, bye, bye-bye. Ini artinya dalam bahasa Indonesia apa? Sudah tahu? Selamat tinggal ya. Selamat tinggal, nggak usah ditulis. Kalian tulis di buku kalian aja. Selamat tinggal. Perbedaan antara goodbye, bye sama bye-bye ada nggak? Apa perbedaannya? Ada yang udah tahu? Oh, penyebutannya, ya. Sebenarnya kalau ini goodbye sama bye dan bye-bye ini sama sih, tapi kalau bye-bye ini penggunaannya lebih ke biar imut gitu. Biasanya untuk ke anak kecil gitu ya. Jadi kalau kalian nggak usah, kalau ke seorang sebaya nggak usah sok imut ya, nggak usah pakai bye-bye, bye biasa aja, bye atau goodbye. Ini sama, cuma ini versi singkatnya. Kalau ini lebih ke anak-anak biasanya, biar sok imut bye-bye gitu. Saya nggak bisa imut sih. Gitu ya. Artinya selamat tinggal. Sekarang yang umum lagi selain goodbye dan seterusnya, see you ya. See you. See you artinya apa? Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sekarang perbedaannya goodbye, bye, bye-bye sama see you. Bedanya apa? Tulisannya jelas. Terus penggunaannya? Ya, kalau goodbye, bye, dan bye-bye ini kan artinya selamat tinggal ya. Jadi kesannya belum tentu bertemu lagi gitu. Atau bahkan kayak berpisah. Misal orang putus sama pacarnya bisa bilang goodbye, kan nggak mesti ketemu lagi gitu. Kalau see you, kesannya bakal ketemu lagi gitu. Kan sampai jumpa ya. Gitu. Jadi beda penggunaan. Ini belum tentu ketemu lagi, ini kemungkinan ketemu lagi. Begitu. Kemudian see you ini juga bisa ditambahi. Tambahi apa biasanya? Again ya. Bisa again, sini aja. Again. Again artinya apa? Lagi ya, sampai jumpa lagi gitu. Terus later. Later. Later apa artinya? Nanti ya, sampai jumpa nanti. Selain itu ada lagi? Tomorrow ya. Jadi ini kan kalau again sama later kan artinya lagi sama nanti. Nah ini bisa digunakan kapanpun gitu. Jadi ya terserah waktunya kan
lagi kan nggak jelas ya. Nanti juga nggak harus nanti pas kita bilang nanti walaupun ketemunya belum tentu juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kalian udah tahu bakal ketemu lagi kapan, bisa pakai waktu yang jelas. Misal kalian udah pasti bakal ketemu orang itu lagi besok gitu, kalian bisa bilang sampai jumpa besok gitu ya, atau see you tomorrow gitu ya. Tomorrow kan besok. Terus apa? Misal tahun depan next year. Terus nanti malam tonight gitu ya. Bulan depan next month. Minggu depan next week gitu ya. See you next week, see you next month. Next time bisa. Kalau next time berarti kapanpun bisa ya. Kayak again sama later. Tonight bisa, malam ini. Misalkan janjian nanti malam ketemu gitu, bisa see you tonight gitu ya. Ya tambahin satu. Pagi, morning. Tapi kan kemungkinannya kan kecil ya. Kita bilang sampai jumpa pagi ini kan kemungkinannya kecil ya. Kan kita biasanya ketemu pagi. Masa ketemu lagi pagi janjian kan kurang jarang lah ya. Paling kan kalau ketemu lagi kan malam atau sore gitu kan. Jadi jarang digunakan see you this morning itu. Bisa sih, tapi pasti jarang digunakan. Sekarang selain ini apa lagi? Yang paling umum cuma ini sih ya. Oh, ini see you ada bentuk lainnya enggak? Sia ya, sia. Jadi kalau ada yang bilang sia nggak usah bingung. Ini artinya see you sama. Ini cuma kayak versi gaulnya atau versi akrabnya. Ini ya bukan laut ya. Ini juga bukan laut sebenarnya. Kalau laut kan gini. Si pakai a. Ini kan melihat. Lihat ya atau ketemu ya, gitu bukan. Tapi ini cuma you tapi dibacanya biar akrab. Atau ya biasa kalau orang akrab atau tidak formal bisa pakai sia. Ya. Kalau di internet malah seringnya sia. Ini kan karena ya bahasa akrab gitu ya, bahasa informal. Ya, so akrab. Walaupun nggak akrab sebenarnya. Jawabannya ini juga bisa digabung ya, sia again, sia later juga bisa. Nah, lanjut sekarang yang nggak jarang, yang selain ini ada lagi? Sayonara? Salah server ya? Have to go. Tidak. Good night. Ini kan kemarin nggak masuk sapaan ya? Berarti masuk perpisahan. Artinya apa good night? Selamat tidur ya. Walaupun secara tekstual kan selamat malam, tapi penggunaannya ketika mau tidur atau berpisah dengan orang lain di waktu malam gitu. Good night. Artinya selamat malam ketika berpisah atau selamat tidur. Selain ini ada lagi? Ini mungkin jarang ya, jarang kalian tahu. Tapi ini sering digunakan di sana. Have a nice day. Ya, semoga harimu menyenangkan ya. Ini kan kalau kita kan jarang bilang gini ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Misal kita pisah sama orang terus bilang semoga harimu menyenangkan kan sebenarnya kan jarang. Tapi ini sering digunakan di situasi formal. Biasanya kayak resepsionis gitu. Orang-orang yang atau pekerja di bank, pekerja di mana yang menerima tamu ketika berpisah biasanya bilang gini, have a nice day gitu. Semoga harimu menyenangkan. Ini untuk berpisah. Sambil mendoakan gitulah ya. Assalamualaikum. Ya kalau dalam bahasa kita ya assalamualaikum gitu ya. Itu kan juga doa. Ini juga doa versi bahasa Inggris. Semoga harimu menyenangkan. Ya iyalah. Terus ada lagi? Hanya ini sih yang sering. Misal kalau bentuk kayak pamitan I've got to go itu bisa sih. Tapi kalau I've got to go kan sebenarnya masih kurang salamnya ya. Ini cuma bisa ini buat gabungan aja. I've got to go. Ini artinya saya harus pergi gitu. Misal I've got to go, see you. I've got to go, goodbye gitu. Kalau sendiri gini doang ya kurang salamnya sebenarnya. Kelihatan nggak sih? Enggak. Habis. Sekarang jawabannya. Jawaban untuk masing-masing ungkapan ini ya. Take care.
Ya. Sekarang ini dulu ya. Goodbye, bye, bye-bye. Jawabannya apa? Ya, bisa sama ya. Jawabannya bisa sama. Jawabannya bisa sama ya. Atau divariasikan. Misal goodbye dijawab bye juga bisa. Dijawab bye juga bisa gitu ya. Bisa divariasikan. Selain itu bisa apa lagi? Take care bisa ya. Take care. Artinya apa take care? Hati-hati ya. Hati-hati. Apa? Hit me up bisa. Nanti ya. Take care. Care itu kan artinya hati-hati ya. Care itu kayak ya penuh kehati-hatian. Kadang juga bisa berarti merawat gitu. Kalau beda konteks. Selain itu apa lagi? Keep in touch. Artinya apa keep in touch? Kabar-kabar ya gitu. Maksudnya tetap berkabar ya. Terus ini see you, jawabannya juga sama ya. See you. Gak usah pakai itu, gak usah, gak apa-apa. Pakai itu juga gak masalah sih, tapi kayaknya lebih baik gak usah. See you. Atau pakai ini juga bisa, take care, keep in touch. Terus tadi kata Yunus ya, hit me up. Artinya apa hit me up? Bukan pukul aku ke atas ya. Itu artinya kabari juga, kabar-kabar ya, sama. Itu kan semacam idiom ya, jadi nggak tekstual artinya. Ini juga sama ya. Ini sama. Terus good night jawabannya apa? Good night juga sama ya, bisa sama. Good night. Atau disingkat night juga bisa. Selain itu apa lagi? Misal? Kalau dalam bahasa Indonesia, misal ada orang bilang mau tidur kan doain apa? Mimpi indah ya. Bahasa Inggrisnya apa? Mimpi indah. Mimpi indah, bentar. Tidur nyenyak dulu. Sleep well. Sleep well itu artinya tidur nyenyak ya gitu intinya. Tidur nyenyak. Semoga tidurmu nyenyak gitu. Well kan bagus ya, baik. Tidurmu baik gitu. Tidur nyenyak. Terus have a nice dream bisa, have a sweet dream bisa. Ini mimpi indah gitu ya. Have a nice dream, have a sweet dream juga bisa. Lanjut, ini jawabannya apa? Have a nice dream. Thank you bisa sih. Tapi sama juga bisa. Biasanya sama. Kalau mau tambahin thank you lebih baik. Terima kasih gitu ya. Kan didoakan terima kasih. Amin. Ini I've got to go tadi artinya apa? Saya harus pergi gitu ya. Kan bilang apa kalau ada orang izin mau pergi? Monggo gitu ya. Monggo itu apa bahasa Inggrisnya monggo? Ya, pleasure itu senang hati. Sure gitu aja bisa, sure. Tentu, sure kan tentu ya, tentu ya, sure. Of course, yes, gitu bisa. Pleasure kurang pas, pleasure. Pleasure biasanya kan with pleasure gitu. Please bisa, please. Please itu biasanya kan diartikan tolong ya atau mohon gitu ya. Tapi ini untuk banyak kesempatan juga bisa. Silahkan, monggo. Ininya kata-kata untuk kesopanan dalam berbagai kondisi gitu. Pertanyaan sejauh ini? Kalau belum ada kita baca dulu bareng ya. Ya.
Ulangi setelah saya. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Nadanya gimana? Hati-hati ya. Apa? Hati-hati ya. Take care gitu bisa ya. Keep in touch. Keep in touch. See you. See you again. See you later. See you tomorrow. See you tonight. See ya. See ya. Good night. Good night. Sleep well. Sleep well. Have a nice dream. Have a nice dream. Have a nice day. I've got to go. I've got to go. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dikit lagi ya. Kemarin belum tak sampaikan, ketika kita menyapa orang, kita kan sering manggil orangnya ya. Cara manggil orang dalam bahasa Inggris gimana? Selain hi-nya maksudnya manggil, kita kan dalam bahasa Indonesia manggilnya Pak gitu ya, atau Bu. Nah dalam bahasa Inggris gimana? Sir ya. Kalau laki-laki sir. Selain sir, ma'am. Ini laki-laki ya, laki-laki semua umur. Bentar, ini ma'am perempuan semua umur. Artinya Pak atau Bu gitu ya. Ini biasanya kondisi formal, tapi tidak formal pun nggak masalah. Kalau kalian belum terlalu kenal gitu ya. Terus kalau Mister gimana? Bisa nggak? Bisa? Sebenarnya Mister itu kurang pas kalau manggil cuma Mister doang ya. Tapi harusnya diikuti nama, gitu. Ya, ini biasanya disingkat MR ya kalau nulis ya, MR. Nah, Mister ini diikuti nama dan lebih baik diikuti nama belakang, gitu ya. Misal saya Eka Prasetya dipanggil Mister Prasetya gitu ya. Siapa lagi? Rehan Chandra, Mister Chandra. Mister Rozikin tetap ya, Muhammad Rozikin kan, dipanggil Rozikin. Mister Bawang Ono. Nah kalau namanya satu doang, Takim, Tono itu gimana? Tetap ya, tetap. Bukan no, tapi Tono tetap ya, Tono. Nggak usah buat nama lain ya, misal Takim Hidayatullah gitu nggak usah. Takim ya Takim gitu aja. Diikuti nama belakang. Gimana? Kalau namanya banyak, biasanya nama terakhir. Nama terakhir, ya. Jadi Mister Prayogi, Mister Muhammad Fawaz, Naufal, Fajar, Fahmi, Fikri, Fanani. Berarti Mister Fanani gitu ya, yang terakhir, Fanani. Jadi jangan manggil Mister doang ya. Kalau Mister doang kurang pas. Tapi harus diikuti nama. Kalau nggak tahu namanya, pakainya Sir. Gitu ya. Ya. Terus kalau Sir jangan diikuti nama, gitu ya. Kalau Sir jangan Sir Prasetya, Sir Eka gitu jangan ya. Karena kalau diikuti nama itu artinya beda, artinya bangsawan. Jadi kan saya bangsawan kan, saya kan rakyat jelata ya. Jadi nggak bisa. Misal kalian yang tahu yang pakai Sir siapa? Yang ada namanya? Ya, Sir Alex Ferguson ya. Itu kan dia emang bangsawan dan bangsawan kerajaan Inggris ya. Jadi pakai Sir. Kalau Sir nggak usah pakai nama. Kalau mau pakai nama, pakainya Mister, gitu ya. MRS. Ya nanti dulu. Terus ini kalaupun pakai nama depan juga nggak masalah sebenarnya ya. Karena budaya kita kan nggak ada nama belakang sebenarnya. Nama belakang kan biasanya nama keluarga kalau di luar. Jadi kalau kita manggil Mister Eka juga sebenarnya nggak salah. Tapi lebih baik nama belakang, gitu ya. Terus tadi MRS ya. MRS ini bacanya gimana? Bukan Mers ya, Mrs. Mrs. Terus selain Mrs apa yang mirip-mirip? Miss ya. Satunya lagi? Bukan Mas ya, Mas kan Jowo. Ini Miss ya, pakai Z bacanya. Miss, ini Miss, ini Miss, ini Mrs. Bedanya apa? Ini perempuan semua. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada tahu? Ya. Ya, mirip gitu. Mrs kan udah menikah dan udah tua biasanya. Ya usia 30-an ke atas gitu ya. Itu Mrs. Kalau Miss
belum menikah dan masih muda, usia 20-an atau ke bawah. Miss ya. Terus miss ini apa miss? Miss ini yang nggak jelas ya, maksudnya kalian nggak tahu udah nikah atau belum, kalian nggak tahu usianya kira-kira berapa, pakai miss. Ini netral, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, atau harusnya udah nggak muda tapi belum menikah juga bisa dipanggil miss, gitu ya. Kalau ini sudah tua menikah, ini muda belum menikah, ini netral. Dan ini juga diikuti nama ya, diikuti nama belakang juga. Nah, ini untuk tambahan pengetahuan ya, kalau di luar negeri itu, kalau perempuan ketika menikah dengan laki-laki ya pasti ya, itu kan namanya kan nama belakangnya mengambil nama laki-lakinya ya. Misal, kalian tahu David Beckham kan, pesepak bola ya. David Beckham itu, tulis gak ya? Ya. Katan berapa? Bukan Beckham ya, David Beckham. Ini bacanya nggak tahu sih Beckham atau Beckham sebenarnya, tapi ya anggap aja Beckham lah ya. David Beckham. Nah ini nama istrinya itu aslinya Victoria Adams. Ini juga artis ya, orang terkenal. Nah ini ketika udah menikah namanya jadi Victoria Beckham. Nah ini kalian manggilnya Mrs. Adams atau Beckham? Mrs. Beckham atau Adam? Beckham ya. Walaupun nama aslinya Adam, kalau udah menikah pakainya nama suaminya, gitu. Jadi Mrs. ini biasanya diikuti nama suami. Kalau orang luar ya, kalau orang Indonesia nggak usah, kan kita kan nggak ada budaya mengambil nama suami ya. Jadi tetap nama asli kalau Indonesia. Jadi kalau luar, kalau misal ada Mrs. Beckham nggak usah bingung. Itu kan misal ibu kok ibu Beckham, kan Beckham laki-laki gitu ya. Nggak usah bingung, itu berarti istrinya, gitu ya. Ya sebatas pengetahuan aja. Ada pertanyaan? Ini kan biasanya formal semua ya. Ya walaupun kalian dipakai untuk tidak formal juga nggak masalah. Tapi kalau mau yang agak gaul, gimana manggil orang? Boy? Masa boy? Bisa panggil man ya, misal man. Hey man gitu juga bisa. Tapi kalau kondisinya tidak formal ya. Kalau formal jangan manggil, misal manggil guru kalian di kelas, hey man, itu nggak sopan ya. Ini untuk misal ketemu orang yang kelihatannya gaul, terus suasananya juga nggak formal, nggak masalah. Man atau bro, sis. Sis itu perempuan ya, sister. Girl, perempuan. Atau mate. Mate itu apa mate? Selain, ya bisa berarti cocok, tapi selain itu teman ya. Teman tapi British, mate. Kalau Amerika bro gitu udah termasuk teman juga. Itu ya. Jadi ini yang tidak formal kalau mau pakai. Tapi kalau di kelas, di situasi formal atau nggak terlalu kenal pakainya ini. Gitu ya. Pertanyaan? Silakan yang mau bertanya boleh. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Ya. Marilah kita akhiri pelajaran kita kali ini dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.